Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan nikmat untuk mengangkat kebodohan di diri kita dan masih diberikan hidayah juga untuk kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sepertinya terbatas ya, maka kita langsung masuk saja kepada pembahasan kita kali ini, yang mana judul pembahasan kita adalah 7 rahasia kebahagiaan. Masya Allah, ini luar biasa judulnya. Antum tahu manusia itu terkenal makhluk yang berbeda. Jarang ada sama, itu jarang. Bahkan kalau ada orang yang lahir kembar, waktunya sama, wajahnya sama, pasti akan ada bedanya di antara keduanya. Bisa jadi pemikirannya berbeda, bisa jadi keinginannya berbeda, kepribadiannya berbeda. Bahkan di masjid ini mungkin, kayaknya gak bakal ada 1 orang atau 2 orang yang sama persis, gak mungkin. Pasti beda semuanya, ada bedanya. Tapi subhanallah, semua manusia di muka bumi ini sepakat satu hal. Mereka semuanya mencari yang namanya kebahagiaan. Dengan apapun caranya. Semua manusia di muka bumi ini. Bahkan semua makhluk, kita katakan. Semua makhluk. Hatta binatang, hatta jin. Semuanya mencari yang namanya apa? Kebahagiaan. Bahkan mereka itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Karena mereka nggak tahu bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu. Menghalalkan seluruh cara. Nggak pandang bulu. Cara itu halal, apa cara itu haram. Subhanallah, tapi kita akan mempelajari hal yang manusia itu cari-cari semuanya di muka bumi ini. Bahkan semua makhluk. Sekarang kalau kita ingin mencari sesuatu, maka kita harus tahu tempatnya di mana. Ya kan? Kalau mau cari sesuatu, harus tahu apanya? Tempatnya. Kan nggak mungkin kalau ana misalnya minta tolong ke si fulan, wahai fulan tolong ambilkan pena ana. Di mana? Ya nggak tahu, cari di mana itu. Bingung dia. Dia sangka antum sehat apa gimana. Makanya kita harus tahu di mana tempat kebahagiaan. Kira-kira di mana jemaah? Ada yang bisa bantu ana? Di mana tempat kebahagiaan itu? Di hati. Ada jawaban lain? Di surga. Ada jawaban lain? Kita butuh sumbernya. Di mana awal mula ada kebahagiaan itu, di mana? Di rumah. Ada lagi? Oke, sekarang kita katakan di hati tadi pertama ya, di hati. Antum tahu kata Rasulullah, ada bahasa Arab ya. Summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Lebih enak nih suaranya. Summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Disebut hati itu qalb, dalam bahasa Arab kan qalb ya. Karena bolak-balik senang. Maksud bolak-balik ini gimana maksudnya? Kadang sedih, tahu-tahu senang lagi. Tahu-tahu marah lagi, tahu-tahu senang lagi. Bolak-balik kan? Nah, sekarang hati bisa sedih nggak? Bisa sedih loh. Kok sumber kebahagiaan bisa sedih, gimana ceritanya? Nah, berarti hati ini bukan sumber kebahagiaan, tapi tempat merasakannya. Bisa jadi kalau orang merasakan kebahagiaan hatinya gitu ya. Tapi kalau sumber mustaqor, tempat asalnya bukan. Karena hati itu sedih. Karena setiap hari kita doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Karena bolak-balik tuh hati. Terus tadi ada yang jawab di surga. Berarti kita masih di dunia nggak bisa merasakan kebahagiaan dong. Harus masuk surga dulu.
Terus tadi ada yang bilang di rumah juga sering berantem kan. Di mana kira-kira jamaah? Yang benar jamaah, sumber kebahagiaan itu ada di langit, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat sama Allah, semakin bertambah kebahagiaan kita. Mana dalilnya sekarang? Contoh dalilnya banyak ya, cuman anak sebutkan beberapa saja. Contoh yang pertama, antum tahu Mi'raj. Mi'raj tahu ya? Ketika Rasulullah dinaikkan kemana? Sidratul Muntaha. Antum tahu itu Mi'raj itu sebelumnya tahun ke-10 kan Mi'raj Isra Mi'raj tahun 11 kan. Tahun 10 setelah kenabian, setelah hijrah, itu apa yang terjadi antum tahu enggak? Tahun 10 itu disebut apa? Amul ya? Iya, tahun kesedihan betul. Amul huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena istri pertamanya Rasulullah meninggal, siapa itu? Khadijah meninggal. Terus pamannya Rasulullah siapa? Siapa pamannya? Abu Thalib juga meninggal. Kata Rasulullah SAW, ketika orang Quraisy ingin menghancurkanku, menyiksaku, ada pamanku yang membelaku. Tapi sekarang ketika pamanku tidak ada, kaum Quraisy menjadi-jadi jamaah. Siksaannya orang Quraisy itu siksaan yang paling berat sepanjang sejarah. Belum ada siksaan seberat itu. Bahkan macam-macam. Antum tahu Alu Yasir. Ya, Yasir, Ammar dan siapa ibunya? Sumayyah. Yang masuk Islam. Keluarga pertama yang masuk Islam. Gimana disiksa sama Abu Jahal antum? Tahu nggak? Ya. Yasirnya masih hidup. Tapi Sumayyah, ibunya, mohon maaf ya, ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke kepalanya. Disiksa seperti itu gara-gara dia masuk Islam. Lalu ayahnya Yasir, apa yang terjadi? Ditaruh di dira, baju besi buat perang, ditaruh di padang Sahara sehingga meleleh di dalam baju besi itu. Dan masih banyak lagi kesadisan-kesadisan kaum kufar Quraisy pada saat itu. Akhirnya ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah alaihi salatu wassalam disiksa macam-macam sama orang Quraisy. Bahkan kaum muslimin yang masuk Islam diboikot. Sumber makan, minum, segala kehidupan mereka itu biasanya dari kaum Quraisy itu, kufar Quraisy. Tapi diboikot. Dan semuanya diusir. Diusir ke padang Sahara. Antum tahu panasnya gimana? Antum jam 12 berdiri di lapangan itu udah baunya beda, bau matahari tubuh kita. Ini di padang Sahara selama 3 tahun. Bahkan diriwayatkan ya di buku-buku sirah. Ada seorang sahabat berkata, suatu malam aku terbangun. Gelap di padang Sahara. Atapnya itu cuma kain putih buat mantulkan cahaya saja. Kata sahabat ini, aku terbangun malam-malam. Yang aku dengar cuma tangisan anak kecil aja. Saking pada laparnya mereka semua. Udah gak ada yang aku dengar kecuali tangisan anak kecil. Dan aku saking laparnya, kebangun malam-malam, aku jalan. Aku nemu basah-basah, aku makan. Sampai sekarang aku gak tahu apa yang aku makan itu. Saking laparnya, nemu basah-basah aku makan aja seperti itu. Setelah diboikot, Rasulullah SAW akhirnya cari bantuan ke Taif. Di Taif diapain? Ditolak sama ketua sukunya. Ditolak, diusir. Bukan hanya diusir, anak-anak kecil Taif diperintahkan untuk berbaris 2 baris panjang melempari Rasulullah SAW dengan batu. Sampai sejauh sekitar 3 mil diriwayatkan. 3 mil dilempari terus. Sampai berdarah-darah kakinya Rasulullah SAW. Sampai saatnya setelah 3 mil Rasulullah kelelahan. Rasulullah bersandar di suatu tempat, datang malaikat gunung. Bilang gimana? Wahai Muhammad, seandainya engkau sekarang perintahkan aku menghimpit Taif dengan kedua gunung, aku himpit. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Bisa jadi generasi-generasi mereka akan meneruskan bendera agama Islam. Bisa jadi akan muncul dari mereka generasi-generasi yang akan memperjuangkan agama Islam. Subhanallah. Itu tahun keberapa? Ke-10. Baru dimi'rajkan, dinaikkan sama Allah buat dihibur Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sumbernya kebahagiaan di langit, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling bahagia di mana, jemaah?
Iya betul, di mana? Di surga, betul. Surga adalah tempat yang tidak ada kesedihan di situ. Itu tempat paling bahagia. Surga yang paling sempurna nikmatnya, surga apa? Firdaus. Antum tahu surga Firdaus di mana tempatnya? Hah? Atapnya surga Firdaus apa jamaah? Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ahlul firdausi hum jiranullah. Orang-orang ahlu firdaus itu adalah tetangganya Allah. Persis dekat sama Allah, dan itu sempurna kebahagiaan mereka. Semakin dekat semakin sempurna kebahagiaan. Bukti yang lain. Kan yang menciptakan kebahagiaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang dekat sama Allah atau orang yang jauh sama Allah? Yang dekat sama Allah. Baik, selesai sudah. Berarti sepakat ya, tempat kebahagiaan ada di mana? Sumbernya dekat sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Baik. Sekarang kita udah tahu tempatnya. Sekarang kita harus cari jalannya menuju tempat tersebut, kebahagiaan itu. Kita akan sebutkan cuman 7 aja. Minimal antum hafalkanlah. Insya Allah ada cara mudah untuk menghafalkannya, nanti Ana kasih tahu di akhir kajian. Sebenarnya banyak ya, bukan cuman 7. Cuman ini yang mewakili, yang lainnya itu cuman 7 yang Ana dapatkan. Antum terserah, antum mau dapat 3, mau dapat 4, mau dapat 5. Yang penting antum harus ada ini sumber-sumber ini. Seni dalam mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, rahasia pertama berbunyi taghziyatur ruh. Memberi gizi ruh kita. Antum tahu kita ini sebagai manusia terdiri dari 2 materi. Apa aja jemaah? Ruh dan jasad. Kalau sudah tahu ini, kita harus menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mana yang lebih mendominasi? Yang lebih menguasai kita, ruh apa jasad? Ruh apa jasad? Ikhtilaf nih ya. Ruh apa jasad jamaah? Jawabannya adalah ruh. Kenapa ruh? Banyak buktinya, kita kasih dalil juga. Contoh yang pertama, misalkan kalau antum kecapean nih, antum habis capek. Ana perasaan udah pernah ngomongin di sini ya. Ya, perasaan ketika antum lagi capek, lelah. Terus antum berbaring di kasur, tapi rohnya nggak pergi, nggak merem. Hilang nggak capeknya? Hilang nggak? Antum begini semalaman di ranjang. Sampai subuh hilang capeknya? Enggak, rohnya harus pergi dulu. Iya, ketika tidur roh kita pergi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu mencabut jiwa yang mati dan mencabut jiwa yang tidak mati tapi ada tidur. Ketika jiwa itu tidur, dicabut juga nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun, dibalikan lagi nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat, kan tubuh kita capek kan? Udah capek, udah seharian. Badan kita berbaring. Kalau misalnya yang mendominasi badannya sudah berbaring. Tapi kenapa nggak capeknya nggak hilang? Karena rohnya belum pergi. Rohnya belum pergi dari jiwa, dari diri kita, dari jasad kita. Contoh pertama. Contoh kedua. Antum pernah mendapatkan ada orang main bola sambil tidur? Hah? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Nggak mungkin juga orang gol, nggak mungkin. Tapi antum pernah mendapatkan orang kajian tidur? Itu Ana, nggak mungkin kayak gitu ya antum. Kalau dilihat jasadnya capean mana? Main bola apa duduk? Main bola. Tapi kan masalahnya bukan jasad, masalahnya apa? Masalahnya ruh. Contoh lain kayak misalnya ada anak kecil lah misalnya. Anak kecil main bola panas-panasan sampai kulitnya merah. Nggak kenapa-napa. Khair. Tapi pas sampai ke rumah, sama uminya disuruh, coba deh kamu beliin timun ke pasar. Jarak dari rumah ke pasar cuma 2 menit, 1 menit. Tapi kayaknya aduh berat banget.
Kenapa kok bisa berat banget? Tadi main bola panas-panasan kulitnya merah, sampai ngelupas, nggak kenapa-napa, senang-senang aja. Karena apa? Karena ruhnya yang jadi muskilah. Antum tahu kisahnya sahabat Rasulullah SAW yang dipecut, yang bilang ahadun ahad, siapa? Bilal bin Rabah. Itu dipecut, cuman bukan dipecut aja, dihimpit sama batu besar. Tapi dibilang ahadun ahad aja. Yang diperintahkan sama Abu Jahal cuman ngapain? Antum cuman bilang Wallata wal Uzza, selesai. Ente wahai Bilal, bilang demi Lata, demi Uzza, bersumpah demi berhala, udah selesai. Cuman bersumpah aja, gak bakal disiksa. Tapi apa kata Bilal? Ahadun ahad, ialah yang satu, ialah yang esa, terus begitu. Padahal cuman bilang Wallata wal Uzza, demi Lata, demi Uzza. Setelah selesai itu, ada beberapa hari berikutnya ditanya sama sahabat, wahai Bilal, ente kenapa? Cuman bilang Wallata wal Uzza. Kenapa ente dipecut diem aja? Kenapa dihimpit sama batu diem aja? Apa kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Manisnya iman menguasai diriku, sehingga pecutan, himpitan, siksaan Abu Jahal itu tidak terasa di diriku, kata dia. Ruhnya yang luar biasa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Berarti sepakat ya? Yang mendominasi apa? Kalau yang mendominasi ruh, berarti kita juga harus perhatiannya sama ruh juga. Selama ini kan kita perhatiannya sama jasad. Selama ini kita ada yang ngaca setiap hari, tidak pernah ngaca ruhnya. Bagaimana keadaan ruhnya? Selama ini kita makan jasadnya, nggak tahu gimana ruhnya, udah makan atau belum. Pertanyaan pertama udah tahu, yang mendominasi ruhnya. Sekarang bagaimana ngasih makan ruhnya? Kan kita harus bilang bahwa harus sama nih, karena ruh justru yang mendominasi diri kita. Makannya ruh harus bisa jadi lebih banyak daripada makannya jasad. Sekarang permasalahannya bagaimana caranya kita memberi makan ruh. Jawabannya gini. Jasad kita tercipta dari apa? Dari tanah. Maka makanan jasad kita berasal dari tempat penciptaan jasad kita. Dari mana? Tanah. Ada yang makan dari Pluto? Nggak ada kan? Dari bumi semuanya, dari tanah. Alhamdulillah. Sekarang ruh kita diciptakan di mana, jemaah? Di mana? Di langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafakhtu fihi mir ruhi." Fanafakhna fihi mir ruhina. Di langit diciptainnya. Maka makanan ruh juga berasal dari langit. Apa makanan-makanan berasal dari langit? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Kitab Al-Qur'an yang kita turunkan penuh dengan berkah. Anzalna. Apalagi doa, menuntut ilmu. Antum melihat orang-orang para ulama, para orang-orang yang menuntut ilmu, yang sering berzikir, yang hatinya dekat sama Allah. Lihat hidupnya tuh adem, bawaannya ayem, nggak ada masalah. Antum melihat wajahnya aja, ya Allah, nggak ada beban sekali. Antum pikir dia nggak ada masalah hidupnya? Banyak. Cuman taghziyatur ruh tadi, gizi ruhnya. Jangan lupa. Terus ada pertanyaan, terus gimana cara ngasih makannya? Kita mengkadarnya mana? Antara ruh sama jasad. Kalau bisa, karena kita tadi tahu yang mendominasi ruh, maka ruh lebih banyak makannya daripada jasad. Makanya minimal kita dikasih makan ruh kita 5 kali dalam sehari. Ketika apa? Ketika sholat kita mendekatkan diri sama Allah. Kenapa mendekatkan diri? Bahagia tadi. Karena tempat kebahagiaan di mana? Dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tahu bahwa ruh itu juga harus dikasih makan. Banyak di antara kita yang gak sadar ruhnya teriak, kekeringan dia ruhnya itu. Pengen makan, pengen dikasih gizi. Tapi apa yang terjadi? Yang dikasih gizi malah jasadnya. Akhi anak galau nih. Udah kita ke kafe yuk. Akhi anak galau nih, kita cari makan yuk. Yang dikasih makan apa? Jasad. Lo yang teriak, ruh. Yang gak tahu, kasihan itu. Bahkan menghalalkan segala cara. Gak tahu kalau ruhnya yang teriak. Subhanallah. Bahkan ada yang minum khomer. Ya. Minum khomer. Bukan hanya ruhnya yang ditutup, tapi jasadnya juga ditutup. Sehingga lama-kelamaan mati ruhnya. Antum lihat. Negara yang paling banyak minum khomer, paling banyak bunuh diri. Karena ruhnya udah lama kehausan. Udah lama gak dikasih makan. Subhanallah, itu ruh ya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya itu, kelezatan yang dirasakan oleh ruh ini jangka waktunya lebih panjang daripada kelezatan yang dirasakan oleh jasad. Contohnya seperti antum kalau umroh ya. Antum lihat, bedakan orang yang umroh sama orang yang demen kuliner misalnya, demen makan. Misalnya, antum makan semahal apapun, dikunyah, ditelan. Balik ke rumah udah lupa lagi rasanya bagaimana tadi ya. Udah lupa, udah masuk ke perut, jadi kotoran. Tapi beda orang yang dekat sama Allah, yang ibadah, atharnya, pengaruhnya lama sampai berminggu-minggu. Antum lihat orang yang umroh. Setelah pulang umroh, kalau umrohnya mabrur, yang hajinya mabrur, yang sebelumnya demen marah, istrinya sampai heran. Sengaja dites sama istrinya, ini hajinya ada pengaruh nggak? Dibuat marah, kok suami anak kayak gini? Lagi naik mobil, atau ada yang nyerempet, seret, biasanya, marah-marah. Setelah umroh, Masya Allah, siapa tahu ada masalah ini orang. Kaget istrinya. Umroh, dia udah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penyebabnya. Terus contohnya, antum tahu kalau di 10 terakhir bulan Ramadan ya, antum lihat, ketika orang doa kunut ya, ketika lagi sholat tarawih di akhir di witir, itu rasanya dekat sama Allah. Rasanya, ya Allah, lega sekali hatinya. Semalaman dia nangis. Di sisi lain ada orang yang pesta, malam-malamnya joget-joget, minum-minum, ketawa-ketiwi, ngobrol, gibah sana-sini. Tapi pas besoknya, orang yang semalamnya nangis, senang hidupnya, ketawa, berseri-seri wajahnya. Tapi ini yang semalaman ketawa, sempit hidupnya. Kok bisa gitu? Kok bisa orang yang semalaman ketawa besoknya sedih, semalaman nangis, besoknya tertawa? Masalah ruh, pengaruh ruh. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Contohnya lagi orang puasa ya, kemarin kita Ramadan. Coba antum misalnya ada 2 orang, si A dan si B. Yang pertama puasa, nggak makan nggak minum. Yang kedua nggak puasa, tapi nggak makan nggak minum juga. Misalnya dia minumnya sekali lah pas waktu jam 7 pagi minum, udah. Terus nggak makan sampai maghrib. Ketika maghrib waktunya berbuka puasa, yang nggak puasa sama yang puasa dua-duanya makan. Mana yang merasakan kebahagiaan di dirinya? Yang puasa. Kok bisa? Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanan ruh. Itu aja jamaah, jangan banyak-banyak. Ini insya Allah poin pertama yang paling banyak lah, setelahnya nggak kelamaan. Tapi itu yang pertama adalah taghziyatur ruh. Antum jangan lupa kasih gizi, kasih makan ruh antum. Makanya antum harus perhatian. Ini siapa yang manggil di dalam ini? Ruh apa jasad? Kalau ruh yang manggil, segera antum bertaubat, segera antum dekat sama Allah, segera antum menuntut ilmu, berzikir dan sebagainya macamnya. Tapi poin yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan seseorang adalah ar-ridho. Ya, orang yang di hatinya ada kata ridho, jamaah, ridho sama kehidupannya, luar biasa, adem ayem hidupnya itu. Pernah ada kisah ya, ini kisah anak kecil. Mungkin antum udah pernah dengar sebelumnya. Ada seorang nelayan yang setiap hari dia mancing tuh cuma 2 ikan aja. Dia berangkat pagi, jam 8 dapat 2 ikan, dia pulang. Dia berangkat sore, jam 5 udah dapat 2 ikan, dia pulang. Yang satu buat dijual, yang satu buat makan keluarganya. Sampai sahibnya datang, ente kenapa? Kenapa kalau mancing cuma 2 ikan udah selesai, padahal kan bisa dapat ikan banyak. Ente bisa mancing 3, 4, atau 5. Bebas, mancing sampai panjang waktunya bisa. Terus kata dia, terus kalau mancing banyak, ya ente bisa jual ikannya. Terus kalau dijual, ya ente bisa punya fulus banyak. Terus kalau punya fulus banyak, ya ente bisa beli perahu. Bisa beli perahu banyak. Loh, terus kalau punya perahu banyak, ya ente bisa bangun tempat toko di pasar. Terus kalau bisa bangun tempat toko, ya ente bisa punya cabang banyak. Terus kalau punya cabang banyak, ya ente punya fulus banyak. Terus kalau punya fulus banyak, ente bakal bahagia. Ya akhi, ana sekarang udah bahagia, alhamdulillah. Gak usah capek-capek, ana udah ridho sekarang. Alhamdulillah. Ini dalam cerita ini bukan berarti nggak usah usaha ya, bukan. Maksudnya ridho atas apa yang kita dapat cukup buat membuat hati kita itu terasa kaya. Nggak harus capek-capek, enggak. Justru orang yang paling kaya, orang yang paling haus sama harta, jamaah. Nggak pengen selesai. Makanya kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kathratil ard,
Kekayaan itu bukan banyaknya fulus, banyaknya harta, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu kayanya jiwa. Percuma punya uang banyak, cuman hatinya, jiwanya. Banyak orang-orang tajir bunuh diri. Banyak orang-orang terkenal bunuh diri. Kisahnya enggak ini lagi, bukan rahasia umum, bukan rahasia lagi. Udah menjadi konsumsi umum. Artis-artis bunuh diri, minum racun, ada yang nabrakin diri, loncat. Fulusnya banyak, enggak ada yang kurang. Itulah ar-ridha. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya kehidupan kita ini cukup ya. Apa yang Allah berikan kepada kita cukup. Yang perlu kita ganti itu adalah pola pikir kita, kacamata kita terhadap hidup kita. Gak usah gedein gengsi, gak usah. Bahannya sama, fungsinya sama. Kenapa kok bisa yang nomor 2 ini lebih mahal? Merek, gengsi. Antum lihat orang-orang yang pakai sepatu mahal, kalau dia pergi-pergian, sholat di masjid gak dia? Enggak, kenapa? Takut hilang. Ya kan? Malah susah hidupnya kalau kayak gitu. Antum lihat orang-orang yang outfit, berapa outfit lo yang banyak gitu ya di konten-konten OOTD. Ada yang sampai 40 juta, 50 juta. Buat apa? Buat gengsi, dipuji sama orang. Dipuji sama orang sedetik, 2 detik selesai. Antum, ini Masya Allah bagus. Udah besoknya lagi paling, ya masa pakai baju yang sama nanti dipuji lagi? Gak mungkin dipuji lagi. Ganti lagi, semakin haus, semakin haus. Tapi beda orang yang ridho. Orang yang ridho, walaupun sedikit, misalnya nih ada gelas ya. Ini gelas nggak sampai full, misalnya. Ini seginilah. Atau gelasnya setengah. Ini kita kasih kepada orang yang ridho, kepada orang yang nggak ridho. Kita kasih kepada orang yang nggak ridho dulu deh. Ini gelas setengah nih. Akhi, ente ngehina ana. Setengah gelas nggak full. Ente mau ana seorang penghafal Quran, akhi. Ente siapa? Marah-marah dia. Tapi bilang kita kasih setengah gelas kepada orang yang di hatinya ada ridho. Ini tafadhol, diminum. Belak-belak. Alhamdulillah, haus ana hilang, jazakallah khair. Gelasnya sama, orangnya beda. Hatinya yang beda. Ar-ridho, ar-ridho. Makanya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahur ridho, wa man sakhita falahus sukht." Barang siapa yang ridho, Allah ridho kepadanya. Barang siapa yang murka, Allah juga murka kepadanya. Padahal hidup itu ya Allah enggak seberat itu. Kita ini cuma pengen manusia aja, pengen dilihat, udah serendah itu harga diri kita. Baju yang kita pakai, yang ada di lemari kita udah cukup. Sisa-sisa yang ada di fulus kita, di dompet kita itu ziyadah semuanya, tambahan semuanya. Makanan yang ada di perut kita yang hari ini kita makan udah cukup. Semua sisa-sisa yang ada di kulkas tambahan semuanya. Ya. Apalagi tempat tinggal misalnya ada kasur, udah bisa tidur. Ada hammam, bisa kamar mandi, udah cukup. Semua ruangan-ruangan yang ada di rumah kita itu ziyadah tambahan semuanya. Rumah yang paling lama kita tinggalin cuman 1 kali 2 meter, selesai. Gak usah gedein gengsi. Ini yang jadi masalah, kita tuh pengen dipuji, pengen dilihat. Jangan serendah itu harga diri kita. Kalau orang yang kayak gini bakal ngikutin pendapat orang lain, gak bakal selesai. Ridhon nas ghayatun la tudrak, kata syair ya, kata hikmah Arab. Ridhonya manusia, tujuan yang gak bakal bisa antum capai. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau apapun yang kita dapat, kita ridhoin. Walaupun itu terasa berat, kita ridhoin aja. Karena kan kita yakin Allah itu ahkamul hakimin, ya kan? Paling adil. Allah arhamur rahimin. Paling rahim sama kita, paling sayang. Allah lebih sayang daripada ibu kita terhadap kita. Allah lebih sayang daripada semua orang yang menyayangi kita. Allah tahu yang paling baik. Walaupun terasa berat, tapi lihat hikmahnya banyak. Keburukan dilihat sama mata kita, hikmahnya banyak. Coba kalau ditanya, takdir Allah ada 2. Takdir apa? Baik dan buruk. Yang buruk, apakah Allah melakukan sesuatu yang buruk, jemaah? Kok disebut takdir buruk? Hah? Lah, kok disebut takdir buruk? Kalau Allah nggak melakukan yang buruk, kenapa disebut takdir buruk? Iya, dari segi kitanya, takdir buruk dari manusianya. Tapi itu takdir buruk Allah itu yang disebut dengan qada dan qadar ya, takdir baik dan takdir buruk.
itu ada namanya iradah li ghairihi, keinginan selain itu. Ya, Allah menciptakan keburukan. Cuman bukan keburukan ini yang Allah inginkan. Di balik keburukan itu banyak luar biasa hikmah. Contoh keburukan yang paling buruk yang Allah ciptakan apa? Iblis. Contoh dari ciptaan apa? Iblis. Coba bayangin kalau nggak ada iblis, nggak ada surga, nggak ada neraka. Ya nggak? Coba bayangin kalau nggak ada iblis, nggak ada Rasulullah, nggak ada Abu Jahal. Nggak ada Fir'aun, nggak ada Musa. Coba bayangin kalau nggak ada iblis, nggak ada orang yang bertaubat sama Allah. Nggak ada orang yang mengakui kesalahannya, mendekatkan diri, ya Allah. Itu posisi ketika dia dekat sama Allah, ketika mengakui dia salah. Coba kalau nggak ada iblis, nggak bakal ada yang ngerasa salah sama Allah. Ya kan? Dan masih banyak lagi. Makanya al-khairu khiratullah. Yang paling baik, pilihan Allah. Alhamdulillah apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ridhoi. Itu kunci yang kedua. Kalau orang ridho, sudah selesai. Hidupnya bahagia insya Allah. Hatinya lapang. Tapi jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita masuk kepada kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga adalah memaafkan. Orang yang pengen bahagia hidupnya, hatinya tuh harus penuh dengan rasa memaafkan orang lain. Ana tahu misalnya kalau ada yang bilang membahas ceramah kayak gitu, ceramah tentang memaafkan, biasanya di hati, ente nggak tahu itu orang udah zolim sama ana macam-macam. Ente nggak pernah. Ana tahu. Yang namanya orang ngezolimin tuh sakit. Ana tahu. Ana tahu yang namanya orang nyakitin kita, ngezolimin kita, ngambil hak kita, sakit. Ana tahu. Cuman masa antum pengen ngerasain sakit 2 kali? Udah dizolimin, terus misalnya antum balas dendam misalnya, atau antum ngedoain dia, nggak dapat pahala antum. Udah itu, kalau udah kayak gitu, udah nggak dapat pahala, masih kesel nggak hatinya? Tidur nggak bisa tidur, mimpinya kebawa mimpi orang yang kita benci itu. Ya Allah, bangun-bangun bukannya seneng, malah bawaannya cemberut gara-gara mimpinya mimpi yang orang kita musuhin itu, nggak dimaafin. Coba kalau orang yang memaafkan, adapun kezoliman dia udah selesai, Allah udah catat sedetik pada saat ketika dia melakukan kezoliman dicatat sama malaikat. Nggak usah takut, balasannya udah ada. Cuman ini ujian. Ya Allah, udah selesai deh. Kita maafkan aja urusan dia. Jangan dibawa macam-macam. Itu insya Allah. Antum mulai sekarang kalau ada yang masalah sama orang lain, ambil keputusan maafin orang itu. Rasain hatinya tuh kayak ada duri yang dicabut. Ternyata gini rasa maafin tuh enak, nggak ada masalah. Makanya kalau antum berhubungan sama orang pasti berantem pasti. Kan setiap manusia ada kekurangan ya kan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu berantem juga. Karena di mana ada hubungan pasti ada perselisihan. Kan nggak bisa antum maksain dia perasaannya sama kayak anak, pikirannya sama kayak anak, nggak mungkin. Pasti ada muskilah. Makanya dari hubungan itu bukan masalah muskilah atau bukan muskilah, tapi bagaimana kita menghadapi muskilah itu. Antum tahu cerita Abu Bakar, kasih banyak ya hadisnya, cuman satu kejadian aja perselisihan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ketika ada tamu-tamu Rasulullah SAW dari Bani Tamim. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, lebih ahsan engkau menjadikan si fulan pemimpin Bani Tamim. Terus kata Umar bin Khattab, ini haditsnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, lebih ahsan si ini aja deh yang jadi pemimpin. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ma aradta illa khilafi. Abu Bakar bilang ke Umar, ya Umar, ente tuh cuman pengen nyelisihin pendapatan aja, bukan pengen milih. Kata Umar, ma aradtu khilafak. Enggak, ana enggak pengen nyelisihin ente, kok ana memang pengen nyaranin ke Rasulullah. Dua-duanya teriak-teriak sampai meninggikan suara di hadapan Rasulullah, bayangin. Berantemnya begitu. Dan berantemnya kedua sahabat ini turun ayat jamaah. Ayat di surat Al-Hujurat ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ngangkat suara di hadapan suara nabi. Berantemnya bukan main nih, turun ayat langsung mereka berantem. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang lain. Maafin. Karena kita juga pernah berbuat salah. Bayangin ya, Abu Bakar As-Siddiq yang imannya paling tinggi. Ketika itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang difitnah berzina, siapa? Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Di antara orang-orang yang menyebarluaskan hal itu adalah ada hubungan persaudaraan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bernama Mistah. Mistah ini biasa dikasih kafil, dikasih harta, dikasih infak sama Abu Bakar buat Mistah. Terus rajin. Tapi ketika Abu Bakar tahu Mistah termasuk yang menyebarkan berita bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina,
Abu Bakar selesai, nggak mau ngasih infak ke dia. Sama Allah ditegur. Di surat An-Nur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walyafu walyasfahu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum?" Maafkan dan selesaikan urusannya. Apakah engkau tidak senang apabila Allah mengampuni engkau? Sama Allah dikasih gitu, ditegur tuh. Padahal muskilahnya besar, difitnah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sama Allah ditegur, ente mau nggak Allah mengampuni dosa ente? Maka ente juga kayak gitu dong. Orang lain kalau berbuat salah sama ente yang diharapkan apa? Dimaafkan. Kalau ente datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang ente harapkan apa? Dimaafkan. Makanya kayak gitu. Lazzatul afu, lezatnya maaf itu lebih enak daripada intiqam. Itu yang ketiga ya, memaafkan. Makanya antum kalau orang mudah memaafkan tuh insya Allah orangnya rahim, penuh dengan kasih sayang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, mudah memaafkan, Allah akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kasih sayangi orang-orang yang di bumi, makhluk yang ada di bumi, maka akan menyayangi engkau pula yang ada di mana? Di langit. Itu yang ketiga adalah memaafkan. Taib. Kita masuk kepada poin yang keempat. Untuk mendapatkan kebahagiaan. Poin yang keempat ini berbunyi, bedakan antara wasilah dan tujuan. Bedakan antara apa? Wasilah. Wasilah itu apa sih artinya? Hah? Perantara ya. Bedakan antara perantara, jalannya, sama tujuannya. Jadi kita ini beramal buat hidup atau hidup buat beramal, jemaah. Beramal buat hidup. Kita beramal buat hidup, bukan hidup buat beramal, bukan. Bedakan antara tujuan dan wasilahnya. Antum duduk di sini tujuan apa wasilah, jemaah? Duduk di sini menuntut ilmu, antum sholat, beribadah, tujuan atau wasilah? Wasilah. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Bedakan. Anak kasih contoh. Pernah ada yang datang bilang, ana sudah birrul walidain. Ana udah berbakti sama orang tua ana, tapi orang tua ana itu nggak pernah ada baik-baiknya ke ana. Malah bisa jadi ana nggak dikasih uang jajan, ana kerjaannya dimarahin. Gimana? Kalau ada yang ngomong kayak gitu sama antum gimana balasnya? Oh iya juga ya. Ya udah deh, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu kan? Gimana jawabnya? Dia udah birrul walidain, udah berbuat baik segala macam, tapi ternyata orang tuanya malah berbuat buruk kepadanya. Apa yang harus kita jawab? Ana tanya lagi, ente birrul walidain buat apa? Buat apa? Hah? Pertanyaannya, gimana? Aku bingung sebenarnya. Antum birrul walidain buat apa? Karena siapa? Karena kan diperintah sama Allah. Itu tujuannya, ghoyahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya dengan birrul walidain. Apapun yang tidak masuk dengan wasilah bukan urusan mau orang tua antum berbuat baik apa enggak. Jangan berhenti, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, anak kasih contoh. Antum mas, itu pulpen berapa harganya? Berapa? 2.000 ya. Ana punya teman pengen beli pulpen antum seharga 500.000, mau nggak? Mau kan? 2.000 ditukar 500.000. Cuman ada masalah mas. Teman ana ini nggak pernah senyum. Masih pengen dijual nggak? Masih ya? Masih kan? Itu dia. Bedakan antara wasilah dan tujuan. Wasilahnya jual beli, tujuannya fulus. Tujuannya apa? Fulus. Mau orang itu jungkir balik, mau nyeblung ke sungai, mau terserah. Yang penting tujuannya ada, wasilahnya selesai. Paham ya? Bedakan antara wasilah dan tujuan. Contoh, kalau misalnya antum lagi salam, ketemu orang, assalamualaikum, dia nggak jawab. Gimana? Oh, ini orang, terus antum gibahin. Nah, kita tanya sama dirinya, antum salam karena apa? Loh, karena Allah akan diperintahkan. Tujuannya Allah. Wasilahnya salam. Apapun yang bukan itu ya selesai. Yang penting, bahkan dalam hadis, kalau misalnya antum salam, hadis sahih ya. Kalau misalnya salam terus fa innahu la yaqbalu wa la yaruddu salam, orang yang disalamin enggak nerima, itu bakal dibalas sama malaikat salamnya. Yarudduhul malak, bakal dibalas sama para malaikat. Plus dapat pahala, kan yang merintahkan salam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa membedakan mana tujuan, mana salam jamaah, mana wasilah, hidupnya itu enak. Insya Allah dia bakal punya
yang namanya bodoh amat. Nah, di dalamnya bodoh amat, terserah. Anak alhamdulillah udah sholat, mau dibilang soali, mau ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau dibilang ini anak mau qiraatul Quran sampai misalnya sampai lelah, anak mau mengorbankan diri sama Allah, mau dibilang sok-sokan ria, loh terserah. Ini milik siapa? Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kita. Makanya kalau orang yang seperti itu, kalau orang yang mudah terpengaruh sama perkataan orang lain, itu tandanya antum itu ngizinin orang itu ngatur hidup antum, mengendalikan hidup antum. Loh, hidup kita punya siapa? Punya anak sendiri, kok antum pengen orang lain ngendaliin hidup kita? Para ulama luar biasa, masalah membedakan antara tujuan dan wasilah luar biasa. Contoh Hasan Al-Basri, rahimahullah. Ada orang yang menggibahi dia. Sama Hasan Al-Basri dikasih hadiah sekantong kurma. Orangnya bingung, loh, tabuk, tuh dini, anak gibahin ente ngasih hadiah ke anak. Kata Hasan Al-Basri apa? A'toita hasanatika fa'ahbabtu an ukafi'ak. Ente udah ngasih transfer kebaikan pahala ente, anak pengen ngebales kebaikan ente. Bahkan kata Abdurrahman Mahdi, ya, di antara muridnya Imam Syafi'i, rahimahullah. Kalau bukan dosanya mengharapkan dosa, kalau bukan karena dosa, bukan karena dibencinya adanya dosa di muka bumi ini, ana berharap semua orang di muka bumi ini menggibahi ana. Kurang enak apalagi ente tidur, ente bisa jadi cuman baca buku, ente mandi, pahalanya ngalir. Tahu-tahu di akhirat, loh, kok banyak pahala ana? Ana sangka sedikit. Oh, ternyata banyak yang ngibahin ana, alhamdulillah. Bedakan antara tujuan dan wasilah. Tapi udah masuk adzan? Belum, berapa? 3 menit lagi. Taib. Itu antara membedakan wasilah dan tujuan. Makanya orang-orang yang nggak punya tujuan hidup itu siapa jemaah? Kan tadi kita bahas tentang antara tujuan dan wasilah. Ada orang-orang yang nggak punya tujuan. Tujuan kita apa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita akhirat, hari kiamat nanti. Ada orang-orang yang nggak beriman sama hari akhirat, nggak beriman sama Allah. Siapa itu? Mulhidun, orang-orang ateis. Sehingga orang-orang ateis itu kalau mendapati kekurangan di kehidupan dunia, arahnya minta ampun itu. Dia salahkan segala macam. Soalnya dia nggak tahu bahwa ini tuh bukan ini, hidup kita tuh nanti. Makanya kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah ente di dunia ini seakan-akan orang yang asing. Kan nggak masuk akal ketika antum atau abiru sabil, atau orang yang musafir numpang lewat aja. Kan nggak masuk akal misalnya antum pengen transit, misalnya antum tujuannya ke negara A, terus transit di negara B. Cuman transit dan itu perjalanan cuma sekali seumur hidup. Pas transit di negara B, ente beli apartemen misalnya. Loh, buat apa nggak dihuni? Kalau mau beli apartemen nanti di tujuan gitu kan. Tapi ini ada orang-orang yang nggak punya tujuan. Yaitu orang-orang ateis. Makanya ada dipermisalkan oleh para ulama ya. Orang ateis itu contohnya seperti misalnya kita sekarang semua ada di pesawat. Kita pengen pergi ke contoh negara yang bagus, ke Swiss misalnya. Negaranya hijau, Masya Allah, Tabarakallah. Ke Swiss, semuanya ini dalam pesawat. Tahu-tahu pas mau berangkat ada SMS di HP kita yang bilang bahwa bohong, ke Swiss itu bohong. Itu kita bukan mau ke Swiss itu. Nggak ada negara yang namanya Swiss, nggak ada tempat yang namanya Swiss. Bohong semuanya. Akhirnya kebagi menjadi 2 kubu. Kubu yang bilang, ini mah apaan sih, cuman iseng. Ada kubu yang, oh iya juga ya, panik segala macam. Kubu yang bilang ya udah ada Swiss, mana tahu kok Swiss itu ada dan ini tujuannya udah beli tiket pengen ke Swiss. Mereka nggak ada masalah di perjalanan. Misalnya di perjalanan pramugarinya servisnya kurang, dia nggak bakal marah. Tapi orang yang bilang bahwa Swiss itu nggak ada, loh jangan sampai ini kebahagiaan Anda cuma di perjalanan doang. Kalau perjalanan Anda banyak muskilahnya, banyak kekurangan, loh gimana lagi ini? Cuman perjalanan nanti sono nggak ada Swiss kok. Itu permisalannya. Terus orang-orang yang kayak gini, yang gak percaya sama Swiss tadi, mereka bakal menyibukkan diri kepada orang lain. Jangan percaya ada Swiss, ada. Justru malah perjalanannya habis gara-gara kayak gitu. Yang awalnya dibilang bahwa gak ada kenikmatan kecuali di perjalanan, perjalanannya habis buat membenarkan orang lain bilang bahwa gak ada Swiss. Sedangkan orang ini ada Swiss, anak tahu. Tep adzan dulu jamaah ya, tafadhal. Kita lanjutkan sedikit lagi.
Tadi kita sampai ke poin yang ke 4 ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kelima. Poin yang kelima berbunyi apa ya bahasa Indonesianya, ittakhid. Milikilah ya. Milikilah sandaran dan kekasih, atau milikilah kekasih yang dapat bersandar kepadanya, gitu ya. Kalau kita nggak punya sandaran, hidup kita akan hampa. Kalau kita nggak punya kekasih, kemarin kita udah bahas pas waktu bulan Ramadan ya, perasaan yang dapat merubah rasa lelah menjadi rasa senang adalah apa? Rasa cinta. Kalau antum melakukan sesuatu yang berat untuk orang yang antum cintai, hilang rasa capeknya, gitu kan. Jadi poin yang kelima berbunyi, milikilah kekasih yang dapat antum bersandar kepadanya. Karena ada orang yang engkau cintai, yang antum cintai, tapi antum nggak bisa bersandar kepadanya, bisa jadi dia berpisah. Ya, makanya orang yang kayak gitu kadang-kadang suka marah-marah. Antum sering lihat abagi-abagi zaman sekarang gimana, ada yang bunuh diri gara-gara berpisah sama kekasihnya, gitu kan. Padahal hubungan itu sendiri hubungan yang haram. Atau bisa jadi antum bersandar kepadanya, antum hidup bareng sama dia, cuman nggak ada perasaan cinta kepadanya. Walaupun antum punya kekasih yang dapat bersandar kepadanya, tapi bakal berpisah sama dia. Dengan apa? Dengan kematian. Maka satu-satunya kekasih yang antum dapat bersandar kepadanya dan antum dapat mencintainya adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Antum kalau ada sesuatu bawaannya bersandar sama Allah, bawaannya bersandar sama Allah. Kalau sudah bersandar, yang penting anak udah usaha. Anak udah usaha, semua hasilnya kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apapun, itu yang terbaik. Bisa jadi itu memang gak baik bagi anak, gak anak senengin, tapi itu yang terbaik bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, antum kalau beramal apapun di muka bumi ini, sandarkan sama Allah dengan penuh rasa cinta. Sehingga apapun hasilnya, itu yang apa? Yang terbaik. Antum tahu tingkatan cinta tertinggi apa namanya? Al-ibadah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara ada banyak macam-macam tingkatannya, ada taim, ada sababah, ada ishq. Yang paling ujung, rasa cinta yang paling ujung adalah ibadah yang paling tinggi. Rasa cinta ini tidak bisa diberikan kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah nggak boleh antum kasih kepada selain Allah kan? Itu poin yang kelima. Lalu poin yang keenam. Poin yang keenam ini kita percepat aja ya. Poin yang keenam untuk mendapatkan kebahagiaan di diri kita adalah al-ihsan. Apa? Al-ihsan. Apa itu al-ihsan, jemaah? Ada di dalam hadis. Al-ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila tidak bisa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihatmu. Begitu kan? Al-ihsan seperti itu. Kalau orang yang tahu bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika dia beribadah selalu merasa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Hidupnya tuh bahagia sekali. Karena dia memiliki Rabb yang memiliki seluruh alam, al-ihsan. Makanya antum kalau lagi sholat jamaah, kata Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu." Kalau salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Antum tahu munajat? Munajat itu dalam bahasa Indonesia artinya berbisik. Setiap lafaz yang antum ucapkan, seakan-akan antum itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan semua lafaznya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika antum sujud, rasakan bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang engkau agungi. Rabb semesta alam, engkau sujud kepadanya. Bayangin kalau antum sujud kepada presiden misalnya, kepada raja nomor 1 di dunia misalnya. Gimana kalau sujud kepada raja? Ada perasaan tadallul, rendah diri, merendahkan diri kita. Ini Allah, masa gak ada perasaan tertentu? Al-ihsan. Pernah ada anak kelas 7. Anak kelas 7 di pondok pesantren anak ngajar. Dia nanya, "Ustaz, al-ihsan kan kita ngerasa ngelihat Allah. Tapi kita belum pernah ngelihat Allah, Ustaz." Gimana tuh kalau ditanya begitu sama kelas anak kecil, anak kelas 7 gimana jawabnya? Al-ihsan, kita harus beribadah seperti melihat Allah, tapi kita belum pernah melihat Allah. Anak kecil lagi yang nanya, gimana antum jawabnya jemaah? Ya juga ya, pusing nanti antum. Ini bahayanya syubhat begitu. Anak kecil udah ngasih syubhat jemaah. Hati kita kan lemah ya. Nah,
Jawabannya pakai analogi biar dia paham, pakai contoh. Contoh antum sekarang dipanggil sama misalnya apa? Kemarin kan ada bola ya, misalnya. Dipanggil sama stadion bola suruh jadi presenter. Atau jangan di bola, antum dipanggil sama stasiun televisi sama RCTI misalnya. Dipanggil suruh jadi presenter. Sekarang juga nih, iya, sekarang juga belum persiapan apa-apa, langsung ke sana. Sekarang bayangin tiba-tiba antum lagi di studio. Di studio itu cuman ada antum sama kameramen. Perasaan antum kayak gimana tuh? Gimana kira-kira perasaan antum? Sekarang nih tiba-tiba antum dipanggil suruh jadi presenter, duduk sekarang di studio cuman ada antum sama kameramen. Perasaannya gimana? Grogi kan? Deg-degan kan? Nah, kok deg-degan? Padahal cuman ada antum sama kameramen di ruangan itu. Kenapa deg-degan? Karena antum yakin banyak orang yang nonton ana. Ya kan, jutaan orang melihat ana nonton televisi. Berarti antum yakin kehadiran seseorang itu gak perlu melihat seseorang itu, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala buktinya bahwa Allah itu ada itu udah tahu kita. Buktinya ada dua, ayah kauniyah sama ayah syar'iyah. Tanda-tanda kauniyah yang bisa dilihat secara fisik kayak misalnya bumi ini, gunung kok bisa ujuk-ujuk ada, siang berganti malam, yang bisa dilihat sama muslim dan orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir punya tauhid apa namanya? Rububiyah. Mereka tahu Allah yang menciptakan. Makanya mereka tahu Allah itu ada. Lalu ada ayat syar'iyah, ayat-ayat yang syariat, sifatnya syariat seperti Al-Qur'an. Semua yang disebutkan di Al-Qur'an terjadi di zaman ini. Seperti ilmu-ilmu, semua hadis-hadis, ilmu-ilmu syar'i itu subhanallah seperti mukjizat. Semuanya benar, bisa dipraktekkan. Dan cocok untuk setiap zaman ilmu syar'i. Itu namanya al-ihsan, merasa yakin bahwa diawasin sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ibadah, ya al-ihsan an ta'budallah, ketika engkau beribadah menghadap Allah seakan-akan engkau melihat Allah atau Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Itu poin yang ke-6. Poin yang terakhir, poin yang ke-7 adalah antum, kan namanya manusia kita ya, kan lemah ya. Hati kita lemah. Kita butuh apa kalau bahasa sekarang support system ya. Nah, butuh support. Antum cari orang, teman yang minimal punya beberapa poin di atas tadi. Ke-6 poin tadi, yaitu teman ya. Antum berteman dengan seseorang yang bisa mendukung antum untuk melaksanakan 6 poin tadi. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai sama agama kekasihnya, temannya. Dan dalam hadis lain, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai sama apa yang ia cintai. Agama antum, teman antum. Dan di akhirat antum bareng sama teman antum tuh. Nanti dikelompokkan orang-orang. Makanya ketika antum memilih teman, antum memilih kursi di akhirat nanti. Hati-hati. Bukan berarti antum kalau orang yang buruk antum musuhin, enggak. Enggak harus jadi musuh, antum sebagai kenalan aja. Cuman ini ada orang yang punya 5-6 poin di atas atau beberapa poin di atas, antum jadikan dia teman untuk mendukung antum, support antum. Itu adalah 7 poin. Tadi Ana bilang bahwa ada cara mudah untuk menghafalkan 7 poin ini. Karena ini kan setiap hari harus kita rasakan di diri kita kebahagiaan kan. Ada satu surat yang mengandung 7 poin ini. Kira-kira surat apa? Surat yang mengandung 7 poin yang setiap hari kita baca deh. Al-Fatihah, betul. Kok bisa? Coba kita kasih contoh. Ya, ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Poin pertama, taghziyatur ruh gizi rohani. Bismillah dengan menyebut nama Allah gizi rohani. Yang kedua, ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Poin kedua apa? Ridho. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ana ridho. Alhamdulillahi rabbil alamin. Poin ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Afu, memaafkan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ana juga sayang, ana kasih kepada orang-orang lain, ana maafkan mereka. Tadi kan Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Terus apa lagi? Ayat keempat, Malik Yaumiddin. Poin keempat, bedakan tujuan sama wasilah. Tujuan kita siapa? Malik Yaumiddin, hari akhirat. Tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Terus poin kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Poin kelima apa? Al-ihsan. Iyyaka na'bud. Kan tadi bilang cinta yang paling tinggi adalah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau beribadah, kepada engkau meminta pertolongan. Terus poin ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang ke-6? Ya, yang ke-6 apa tadi? Al-ihsan ke-6 ya. Berarti yang ke-7. Ya, tadi ke-6 afwan. Yang ke-7 apa tadi? Ayatnya
Siratal ladzina an'amta alaihim. Poinnya cari teman. Kan an'amta alaihim. Orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cari teman yang bisa mendukung antum. Barakallahu fikum. Kayaknya enggak ada pertanyaan ya. Gimana, enggak ada ya? Insyaallah. Soalnya ini pembahasannya tentang rohaniyah. Rohaniyah itu yang ringan. Beda kalau ilmiah nanti bahas fikih, bahas hadis, itu bawaannya mengerut mulu kepalanya pengen ada pertanyaan. Tafadhol yang Anda bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Tab doanya Sa'ad bin Ubadah yang mana? Tab. Tab, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, itu tadi doa itu boleh nggak antum doa, ya Allah berikan aku rezeki, semoga aku diberi kekayaan, boleh nggak? Boleh. Karena apakah orang kaya itu mesti nggak ridho? Justru orang kaya yang bersyukur itu lebih tinggi derajatnya daripada orang miskin yang bersabar. Kenapa? Karena orang miskin nggak ada pilihan selain bersabar. Kalau orang kaya, justru banyak orang kaya nggak lulus diuji dengan kekayaan, bersyukur tuh nggak lulus. Banyak yang nggak lulus, tapi sedikit yang lulus. Jadi nggak apa-apa. Terus juga ridho itu tidak menafikan ikhtiar, tidak menghilangkan untuk berikhtiar berusaha. Justru yang namanya tawakal itu jamaah, syarat-syaratnya ada usaha di situ. Yang antum hafalkan, syarat tawakal itu ada 3. Rukun tawakal ya. Yang pertama namanya al-azmu, ada keinginan kuat. Antum punya keinginan kuat untuk mendapatkan sesuatu misalnya, atau menghilangkan sesuatu dari diri antum. Yang pertama. Sudah ada keinginan, yang kedua namanya at-tafwid, menyerahkan semuanya sama Allah. Ya Allah, aku serahkan sama Engkau. Yang ketiga adalah al-ikhtiar, yaitu berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin. Setelah berusaha, hasilnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh, nggak apa-apa kita meminta kekayaan, nggak apa-apa. Jadi nggak ada kontradiksi antara kaya dan ridho, gitu. Insyaallah ya Pak ya. Fadhol. Terakhir ya. Sabar. Kalau sabar itu ketika diuji, ketika dapat keberatan. Tapi kalau ridho dalam nikmat juga. Sabar itu jamaah, ketika orang dapat keburukan, sakit, perasaan sakit iya. Justru ridho itu lebih tinggi tingkatannya daripada sabar. Jadi kalau sabar tuh jamaah perhatikan ya. Kalau sabar itu ketika dapat keburukan, dapat cobaan, sakit, nggak seneng, iya. Cuman dia tahan, nggak diucapkan, nggak dia lakukan. Nggak sampai menyobek-nyobek baju, sampai dia ucapan kotor, nyalahin takdir. Itu sabar. Perasaan sakitnya masih ada. Cuman kalau ridho jamaah. Kalau ridho itu, ya udah rela aja. Nggak ada rasa sakit di situ. Allah berikan ana ridho, ya Allah. Ini yang terbaik, sudah. Nggak bilang, ya Allah sakit amat ya. Nggak ada. Beda seperti, contohnya gini. Kalau ridho itu, Anda contohkan kalau sabar ya. Sabar tuh contohnya gini. Antum sakit, ya, terus antum minum obat yang pahit, kerasa pahit nggak? Kerasa, cuman sabar, aduh udah deh pahit, tapi nggak diomongin, nggak sampai marah-marah, kenapa ini obat pahit, nggak. Beda sama ridho. Kalau ridho sakit, cuman nggak kerasa sakitnya. Contohnya kayak ini, contoh misalnya, akhi antum anak cubit, 1 cubitan dapat fulus 1 juta. Nah, antum ketika dicubit yang mikir apa di pikirannya? Fulus. Sama gitu. Ketika diuji, dikasih musibah, yang kepikirannya akhirat, Allah Subhanahu wa taala terbaik, ana ridho. Enggak kerasa tuh, seperti Bilal bin Rabah tadi dipecut tapi enggak kerasa tuh. Itu ridho. Khair Pak ya. Makanya yang lebih tinggi tingkatannya ridho, bukan sabar. Kalau sabar tuh umum orang-orang. Rasa sakit semuanya sama. Cuma kalau ridho
Lebih tinggi lagi syukur. Kalau orang diuji syukur. Itu kata Rasulullah SAW, asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling sakit adalah para nabi. Musibahnya paling berat. Lalu di akhir hadisnya, wala ahaduhum, dan salah seorang di antara mereka lebih senang diberikan ujian sama Allah daripada diberikan harta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu setelah ujian itu ada akhirat, ada pahala yang sangat besar. Gitu ya. Khair insyaallah, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.